pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2328-2330 Bab 2328 Zen Wukong Ming Mantra. Pada awalnya, dia dan Landen Shen berbagi kesulitan, dan dia adalah teman dekat. Pria ini adalah orang pertama yang menghujat dan menyerang dirinya sendiri, tetapi Liu Yunmeng tidak merasa marah sama sekali ketika memikirkannya sekarang, tetapi sedikit malu. Melihat Landen Shen lagi, Liu Yunmeng merasakan kegembiraan yang tak terkendali, dalam hatinya, dia masih berharap untuk bertemu Landen Shen lagi. Landen Shen adalah pria pertama yang dia percayai, dan pria pertama yang dia lahirkan memiliki kesan yang baik. Melihat cedera serius Landen Shen barusan, hati Liu Yunmeng agak geli, tapi untungnya, pria itu selamat. Liu Yunmeng merasa bahwa dia tidak akan pernah merasa seperti ini tentang pria lain di masa depan, jadi dia sangat menghargai Landen Shen, dan bahkan memiliki keinginan untuk menyerah. Namun, dia masih mengeluh tentang Landen Shen di dalam hatinya. Pada awalnya, dia meletakkan postur tubuhnya begitu rendah dan mengundang pria ini untuk terbang dengan dirinya sendiri, tetapi Landen Shen dengan tegas menolak, yang membuat Liu Yunmeng merasa murung untuk waktu yang lama. Terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, setelah mengumpulkan rampasan, Liu Yunmeng memeluk Landen Shen dan datang ke perahu roh. Feng Joesuyue dan Feng Baixue segera melangkah maju dan bertanya tentang kondisi Landen Shen. Liu Yunmeng berkata dengan tenang, jangan khawatir, Landen Shen sehat, dan dia bisa pulih setelah masa istirahat. Tidak apa-apa. Mereka bertiga menghela nafas lega. Yunmeng, suku Scarab agak merepotkan, aku akan datang segera setelah aku pergi. Si Feng dari bawah menyapa Liu Yunmeng, lalu berubah menjadi Streamer dan menghilang ke langit. Ben Lei kutukan. Kutukan Frost Dragon. Kutukan Starfall. Pada saat ini, di atas penghalang suku Scarab, 100 biksu Fang Chunsan dari tahap integral menampilkan mantra unik dan kekuatan magis mereka untuk memecah formasi, dan permukaan penghalang suku Scarab mengeluarkan suara dong-dong-dong. Fang Chunsan terkenal dengan mantra yang kuat, dan hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk mempelajari mantra yang disebarkan oleh Fang Chunsan. Mantra satu tangan jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dilepaskan dengan mendesak harta roh primordial kelas atas. Sangat disayangkan bahwa penghalang dari suku Scarab juga merupakan batasan pertahanan yang sangat kuat, berasal dari kekuatan kuno suku Scarab, dan itu belum melemah terlalu banyak sampai hari ini. Bahkan, sejak lebih dari 8 juta tahun yang lalu, suku Scarab adalah 30 ras paling kuat di dunia spiritual kuno, tetapi karena perang besar dan pukulan dahsyat, peringkatnya turun menjadi 89. Selain itu, suku Scarab memiliki kemampuan reproduksi yang buruk dan belum mendapatkan kembali vitalitasnya, tetapi larangan yang melindungi seluruh suku telah diturunkan. Jika Anda memaksa formasi tanpa melanggar token larangan, pertahanan penghalang bahkan akan membuat biarawan Mahayana mundur. Serangan 100 biksu Fang Chunsan selama tahap konjugasi membuat penghalang meraung, tetapi mereka tidak bisa memecahkan penghalang untuk sementara waktu. Suku Scarab telah menjadi kacau balau. Reparasi serangga di suku terselubung dalam pesona. Mereka takut bahwa patriark mereka, Raja Kumbang Emas, dan lebih dari 20 penatua dari tahap gabungan telah diejek. Paku angin. Serangga klan Scarab Siu yang diselimuti pesona memimpikannya bahwa para biarawan manusia ini bisa mundur di langit. Sayangnya, semuanya menjadi bumerang. Kilatan emas tiba-tiba muncul di udara, dan cahaya keemasan itu mengembun. Aku telah melihat penatua Si Feng. Ratusan biksu dari periode Fit Fang Chunsan memegang tinju mereka dan memberi hormat kepada Si Feng. Tidak ada hadiah, pesona ini kuat, biarkan aku datang. Si Feng melambaikan tangannya. Iya. 100 biksu Fang Chunsan segera mundur. Si Feng melirik pesona emas yang menyelimuti seluruh Scarab Rache, ekspresinya acuh tak acuh. Secara umum, para beku Mahayana tidak pernah menginjakkan kaki di oasis emas. Karena benua pasir emas oasis telah diselimuti semacam kekuatan hukum yang aneh sejak zaman kuno, para beku Mahayana yang telah mencapai langkah basis penanaman ke tempat ini, roh akan rusak secara aneh, dan kekuatan para beku akan sangat berkurang dan melemah. Karena itu, para beku Mahayana tidak akan dengan mudah memasuki oasis emas. Bahkan jika seorang beku menerobos periode Mahayana di oasis emas, ia akan pergi dari sini sesegera mungkin. Ini juga alasan mengapa ras manusia tidak membalas dendam dari ras Scarab. Sayangnya, Si Feng berbeda. Si Feng adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan kelima dalam 100 fisik teratas. Basis budidaya puncak di tengah Mahayana, jiwa rusak. Dia dapat pulih dalam waktu singkat. Lingkungan di Golden Oasis Sand Island paling tidak nyaman adalah Si Feng, dan itu tidak bisa benar-benar membahayakan dirinya. Kapak ganda Si Feng terbuat dari bahan khusus. Jika kapak ganda diaktifkan dengan hati-hati, diperkirakan akan bertabrakan dengan hukum Golden Oasis, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Dengan pemikiran ini, Si Feng tidak menggunakan kapak ganda di belakangnya, sebaliknya dia membentuk segel berbentuk busur yang aneh dengan tangannya, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Zen Wukong Ming kutukan. Mata Si Feng meledak menjadi cahaya.
Dalam sekejap, dunia berubah warna. Aku melihat gelombang besar petir perak menyembur keluar dari langit, lautan api merah gelap, cahaya putih dingin dari matahari terbit, bilah angin biru yang membanjiri langit, dan cahaya keemasan menyilaukan seperti matahari yang membakar menerangi bumi. Dalam semacam mantra, ada 5 kekuatan elemen 5 yang menakutkan, kombinasi dari 5 kekuatan elemen 5, kekuatan telah mencapai keadaan yang mengerikan. Saya melihat 5 energi mengerikan elemen 5 berkumpul bersama untuk membentuk pusaran spasial. Dalam pusaran spasial, ada lonjakan petir perak, lautan api melonjak, serta cahaya dingin yang bersinar, bilah angin yang keras, cahaya keemasan yang menyilaukan. Vortex spasial yang membawa 5 elemen kekuatan seperti gigi tajam, dan menabrak penghalang ras skarab. Ledakan. Ada suara ledakan keras seperti langit dan bumi, semua yang ada di sekitarnya ditutupi oleh cahaya putih yang menyilaukan, seperti akhir dunia. Pusaran ruang terus berputar di permukaan penghalang, dan pusaran ruang hancur sebelum penghalang didukung selama setengah detik. Dalam tatapan putus asa dari sejumlah besar reparasi serangga suku Skarab, pusaran spasial yang mengerikan langsung menyerang ke arah tanah klan suku Skarab di penghalang. Momen selanjutnya. Bum bum. Pusaran ruang menghantam tanah, dan celah ruang besar muncul di pusat klan Skarab, dan celah memancar ke segala arah, disertai dengan energi putih yang menakutkan. Kemanapun dia pergi, ruang berubah menjadi pusaran bengkok, dan semua bangunan dan bahkan tanah hancur. Pusaran spasial menyebar langsung ke ratusan ribu mil, meliputi seluruh ras Skarab, seolah-olah hari kiamat akan datang. Setelah satu pukulan, suku Skarab yang awalnya sangat besar dihancurkan dan berubah menjadi bubuk, tanah suku itu langsung berubah menjadi lubang bundar yang besar dan tandus, dan semua biksu di tanah suku Skarab terbunuh. Seluruh ras Skarab tampaknya telah menghilang dari dunia. Si Feng hanya mantra, yang menghancurkan seluruh ras Skarab. Kekuatan ini tidak terbayangkan. Mantra Zen Wukong Ming adalah salah satu dari 3 mantra utama Fang Chunsan. 100 biksu Fang Chunsan pada periode Fit di langit semua tercengang, berpikir bahwa mereka pantas menjadi satu-satunya murid pribadi leluhur Dao Ling hari ini. Kekuatan penatua Si Feng benar-benar mengerikan. Hancurkan beberapa balapan lain, ambil kembali pecahannya, dan kamu bisa melewati batas. Si Feng mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, dan kemudian menyapa biksu di Fang Chunsan untuk pergi. Bab 2329 Met Zhang Daoling Again. Saya tidak tahu berapa lama, Landen Sen terbangun dari koma. Membuka matanya dengan linglung, aroma cendana menyegarkan keluar, dan baunya menyegarkan. Kepala Landen Sen yang awalnya pusing tiba-tiba menjadi sedikit lebih sadar. Pada saat ini, Landen Sen sedang berbaring di ranjang batu giok. Ini sepertinya adalah sebuah kamar tidur. Perabot di kamar tidur itu sederhana. Selain dari tempat tidur batu giok, meja dan kursi, dan pembakar dupa di samping tempat tidur batu giok, tidak ada yang lain. Begitu dia membuka matanya, yang muncul adalah seorang wanita cantik yang tampaknya sudah saling kenal sebelumnya, dengan otot dan tulang yang dingin, rambut perak dengan gaun putih, moonbrows, dan mata berbintang. Melihat Landen Sen terjaga, wanita berambut perak mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya yang dingin menunjukkan sedikit kekhawatiran dan bertanya, Landen Sen, bagaimana perasaanmu? Wanita cantik di depannya menyebabkan hati Landen Sen kehilangan kesadaran, yang menarik perhatiannya bukanlah keindahan yang agung dari wanita ini, tetapi wanita berambut perak. Dan bayangan yang tak terlupakan dalam benaknya tumpang tindih. Yun. Pri Yun Meng. Ini kamu. Landen Sen menggosok kepalanya, berpikir dia telah melihat ilusi. Liu Yun Meng menoleh dan bersenandung dengan merona, jangan sebut nama itu, gadis ini adalah Liu Yun Meng. Ada apa denganku? Kenapa kamu di sini? Di mana kamu? Kepala Landen Sen sedikit sakit, dan dia segera duduk tegak, mengajukan pertanyaan berulang kali. Faktanya, tubuhnya telah pulih sejak lama, tetapi jiwanya rusak dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari, tidak ada masalah serius dengan tubuh fisiknya, tetapi arwahnya buruk. Liu Yun buru-buru membantunya berdiri dan berbisik, kamu baru saja pulih dari cedera. Jangan bangun dan istirahat. Aku akan memberitahumu detailnya perlahan. Harap perhatikan publik Sanyu, akun publik, surat Wei, cari Huayu Sanyu, ada konten yang menarik dan artikel tambahan. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegembiraannya dan berbaring di tempat tidur. Liu Yun Meng berkata dengan tegas, kamu pernah melawan reparasi klan Skarab sebelumnya dan menderita cedera serius. Tuanku menyelamatkanmu. Ini adalah Fang Chunsan. Apa? Landen Sen membuka matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan segera melompat keluar dari tempat tidur. Liu Yun Meng takut dengan tindakan tiba-tiba Landen Sen, dan wajahnya yang cantik terkejut, mengapa kamu begitu bersemangat? Kamu tidak akan punya masalah dengan itu. Landen Sen menggelengkan kepalanya tiba-tiba, aku baik-baik saja. Yun Meng. Gadis, apakah ini benar-benar Fang Chunsan? Liu Yun Meng menggigit giginya, merasa sangat tidak bahagia, dan bersenandung lembut, Landen Sen, meskipun kami sudah lama tidak bertemu, di hatimu, gadis ini tidak membiarkanmu percaya. Landen Sen buru-buru berkata, gadis Yun Meng, aku tidak bermaksud seperti itu.
Aku hanya ingin memastikan bahwa ini benar-benar Fang Chunsan. Dan siapa tuanmu? Ini memang Fang Chunsan, tidak diragukan lagi, tuanku juga senior, kau tahu, dewa buas dari dunia manusia, Si Feng. Dialah yang menyelamatkanmu dari perbaikan serangga klan Scarab. Mata indah Liu Yunmeng menyebar, dengan tatapan serius. Kata. Setelah mendengar kata-kata ini, Landen Sen tersambar petir. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya, dewa liar Si Feng telah berubah menjadi Tuan Liu Yunmeng, yang terpenting adalah ini Fang Chunsan, bukankah itu Zhang Daoling? Tepat ketika Landen Sen berpikir begitu, seorang biksu paruh baya yang kuat dengan kapak ganda di punggungnya, dan seorang biksu bermata baik dalam jubah Tao berjalan ke kamar tidur perlahan. Zhang Daoling. Landen Sen terkejut. Si Feng Landen Sen tidak bisa mengenalinya, tetapi Landen Sen, biarawan Tao bermata baik, sangat akrab dengannya, tetapi itu bukan Zhang Daoling di dunia manusia pada saat itu. Zhang Daoling penuh dengan rambut perak, tetapi dia tidak tua dan terlihat seperti pria muda. Dia mengenakan jubah Tao, matanya dalam, bebas, dan mudah. Teman kecil Landen Sen, sudah lebih dari 1000 tahun sejak asosiasi satu dunia manusia. Ketika Anda bertemu di sini, pria tua itu benar-benar berhubungan dengan Anda. Zhang Daoling menjentikkan debu di tangannya dan berkata dengan senyum tipis. Landen Sen tidak mengubah penampilannya di permukaan, tetapi dia sangat ngeri. Tuan saya Yun Henzi mengatakan kepadanya untuk tidak masuk ke wilayah ras manusia, tidak pernah mendekati Fang Chunsan, apalagi menghubungi Zhang Daoling. Tanpa diduga, jika orang-orang tidak sebaik langit, ia masih menemui Zhang Daoling. Yun Henzi pernah berkata bahwa dia, Si Feng dan dirinya sendiri semuanya dalam perhitungan Zhang Daoling. Zhang Daoling sangat tertutup. Orang ini tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang telah dijalaninya. Dia telah mengembangkan teknik heksagram rahasia surgawi, dapat memata-matai rahasia surgawi, dapat memprediksi masa depan semua hal, dan bahkan kehidupan dan kematian. Setiap beku yang menjadi target oleh Zhang Daoling adalah seseorang dengan nasib yang tidak terduga. Zhang Daoling telah menerima banyak murid langsung, dan beberapa dari mereka akan menghilang dengan aneh dan hilang. Terutama para murid yang telah menembus periode Mahayana, semuanya tampaknya telah menguap, dan penyebab kematian tidak diketahui. Yun Henzi mengatakan kepada Landen Sen bahwa alasan mengapa Zhang Daoling telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum naik, mungkin karena dia tidak memiliki persyaratan tertentu untuk kenaikan, jadi dia fokus pada orang-orang yang hidupnya tidak dapat diprediksi dan mencoba untuk melahap semangat para biksu seperti itu. Jangkau rahasia tersembunyi. Tidak peduli betapa menakutkannya Zhang Daoling, dia sudah menemukannya sekarang, dan benar-benar mustahil bagi Landen Sen untuk merobek wajahnya sekarang. Itu adalah tindakan mencari kematian. Generasi yang lebih muda telah melihat senior Daoling. Landen Sen mematikan kulit kepalanya, tetapi dia masih memeluk tinjunya ke arah Zhang Daoling. Yunmeng memberi penghormatan kepada Patriark Daoling. Bertemu Master. Liu Yunmeng dengan hormat membungkuk pada Zhang Daoling dan Si Feng, dan kemudian mundur ke sudut. Si Feng sedikit mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Landen Sen, dan tersenyum dengan berani, "Wah, kamu sudah bangun. Guru dan aku sudah lama menunggumu. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah dewa buas di dunia manusia, nama saya Si Feng. Haha, roh perang suci di tubuhmu, tapi aku menyerahkannya padamu. Lihat, aku telah melihat dewa senior men." Landen Sen menggenggam kedua tangannya dengan kaku, berkeringat di dahinya. Zhang Daoling dan Yan Yue berkata, teman kecil Landen Sen, ketika dunia manusia terpisah, lelaki tua itu pernah berkata bahwa kita bisa menjadi persahabatan selama setahun, dan kita tidak perlu disebut senior lagi. Kamu dan aku bisa disebut teman. Ketika kata-kata ini keluar, Si Feng dan Liu Yunmeng terkejut. Tidak perlu menjelaskan bagaimana identitas leluhur Daoling yang mulia. Tidak pernah ada seorang biksu yang bisa menyaingi leluhur Daoling sebagai teman. Bahkan jika dia akrab dengan dunia manusia, tidak perlu leluhur memperlakukan Landen Sen dengan begitu baik, bukan? Ini. Junior tidak berani, Landen Sen mengertakkan gigi. Meskipun suara Zhang Daoling sangat baik dan memberi orang perasaan nyaman yang tak terlukiskan, Landen Sen masih sangat waspada. Zhang Daoling sepertinya tahu apa yang dipikirkan Landen Sen, dan tersenyum ringan, teman kecil Landen Sen, orang tua itu tahu keraguanmu, kamu tidak harus memaksakan dirimu. Faktanya, semua hal ini adalah kesalahpahaman, dan orang tua itu akan menjelaskan kepadamu secara rinci sekarang. Begitu suara itu jatuh, Si Feng berkata kepada Liu Yunmeng di sudut, "Yunmeng, Anda harus mundur dulu, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan leluhur Daoling dengan Landen Sen." Iya. Liu Yunmeng penuh dengan kecurigaan, tetapi masih membungkuk. Setelah melihat Liu Yunmeng pergi, lengan baju Si Feng digulung, dan seluruh ruangan diselimuti dengan penghalang cahaya putih, mengisolasi semua suara dan deteksi indera ilahi. Landen Sen berkeringat di seluruh tubuhnya, dan napasnya sedikit bermartabat, dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu Daoling dan Si Feng. Bab 2339 Extremes Book.
Zhang Daoling memimpin dalam memecah kesunyian dan berkata dengan suara lembut, teman kecil Lenden Sen, Anda bisa memanggil orang tua itu Daoling seperti sebelumnya. Saya melihat bahwa Tiangang Pure Sun Sword klasik Anda telah mencapai tingkat tinggi. Saya pasti melihatnya di Nanyuan. Apakah itu Yun Henzi? Ketika Si Feng mendengar nama Yun Henzi, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan dia berteriak, Yun Henzi. Serigala bermata putih itu. Lenden Sen merasa hebat di hatinya, kata Zhang Daoling, langsung membuat dirinya merasa bahwa semua rahasia telah ditemukan. Mengatakan bahwa dia belum pernah berhubungan dengan Zhang Daoling, akan sangat menakutkan bahwa Zhang Daoling bisa melihat perkembangan budidaya Tiangang Pure Sun Sword klasik. Sungguh. Bagaimana saudara Daoling mengetahui tentang ini? Tanya Lenden Sen ragu-ragu. Teman kecil Lenden Sen, jangan gugup, tunggu aku menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan. Orang tua itu perlu bereinkarnasi dan melewati 7 atau 49 kalpa untuk menerobos dirinya sendiri karena berlatih teknik rahasia. Perampokan. Orang tua itu bereinkarnasi dengan roh, dan dia harus membentuk kembali tubuhnya untuk mengakomodasi roh orang tua itu setelah reinkarnasi. Karena itu, ketika dia bereinkarnasi, ingatan orang tua itu akan hampir hilang, dan tubuh dunia roh kuno juga akan jatuh ke keadaan tidak aktif. Tetapi ketika reinkarnasi orang tua itu berhasil, nantinya, mereka akan mewarisi memori tubuh yang bereinkarnasi. Ketika saya berada di dunia manusia, lelaki tua itu hampir sekarat, jadi dia tinggal bersama Sen Daoyou dan meminjam keberuntungan Lenden Sen. Karena itu, lelaki tua itu merasa malu dengan Lenden Sen, jadi dia menyelamatkannya 2 kali. Teman-teman, dan ajarkan kutukan Yi Sheng True Monarch. Adapun mengapa kamu tahu Tiangang Pure Sun Sword klasik, itu adalah karena dongeng buku peri, yang Yun Henzi awalnya dapatkan dari orang tua itu. Zhang Daoling berkata sambil tersenyum. Ketika kata-kata ini keluar, Lenden Sen terkejut dan reaksi pertamanya adalah bahwa Zhang Daoling berbohong. Yun Henzi dengan jelas mengatakan pada dirinya sendiri bahwa menggosok buku peri adalah sesuatu yang jatuh dari langit ketika dia melihat istana peri runtuh ketika dia melakukan perjalanan melintasi langit. Apakah buku peri itu benar-benar menggosok saudara Daoling? Lenden Sen berusaha menenangkan dirinya, dan terus bertanya. Tentu saja, sampah dibakar oleh lelaki tua itu dengan biaya tinggi. Rubel asli sebenarnya adalah mural, yang masih ada di Gunung Fangchun, Zhang Daoling menjelaskan. Lenden Sen terkejut sesaat, dan kemudian dia curiga lagi. Yun Henzi adalah murid langsung Zhang Daoling, dan bukan tidak mungkin bagi Zhang Daoling untuk mendapatkan sampah dari Yun Henzi. Bahkan jika itu benar seperti yang dikatakan Zhang Daoling, itu tidak membuktikan bahwa sampah buku peri Yun Henzi diperoleh dari Zhang Daoling. Lenden Sen merasa seperti semut yang akan terjepit sampai mati kapan saja. Pikiran di dalam hatinya telah lama dilihat oleh Zhang Daoling. Dia dengan enggan berkata, Brother Daoling, Senior Si Feng, Sen tidak lebih dari seorang biarawan budidaya kecil. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat berbicara dengan kalian berdua dengan kekuatan besar. Saya hanya bertanya terus terang apakah itu ada. Ungkapan, nasib tidak bisa diprediksi. Zhang Daoling mengangguk dan berkata, memang ada pepatah yang mengatakan bahwa takdir tidak dapat diprediksi di surga dan semua alam. Orang tua itu mengolah teknik heksagram rahasia surgawi, yang dapat memata-matai beberapa rahasia surgawi dan menghitung masa depan, tetapi ada juga batasnya. Orang tua itu hanya dapat menghitung heksagram, dan tidak dapat secara akurat mengukur biksu manapun. Di masa depan, semuanya variabel. Melihat penolakan Zhang Daoling, Lenden Sen bertanya lagi, ada desas-desus bahwa saudara Daoling telah mencapai 10 juta tahun kehidupan. Dia telah menerima banyak murid pribadi dalam sejarah, dan beberapa murid akan menghilang dengan aneh dan menghilang. Terutama mereka. Semua murid yang telah menembus periode Mahayana tampaknya telah menguap, dan penyebab kematian tidak diketahui. Ini, apakah itu benar? Sebelum Zhang Daoling dapat berbicara, Si Feng mengisi amarahnya dan berkata, pasti pengkhianat Yun Henzi yang memberitahu Anda bahwa Master Daoling yang menelan jiwa para murid langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Nak, izinkan saya memberitahu Anda hal-hal ini. Ini kentut murni, bajingan itu Yun Henzi menipu Anda. Penghinaan terhadap tuannya oleh Si Feng membuat Lenden Sen sangat tidak senang. Dia dengan tenang bertanya, Senior Si Feng, apa yang telah dilakukan Yun Henzi untuk membuatmu begitu tidak puas? Dia mengkhianati gurunya. Jejak amarah melintas di antara alis Si Feng. Zhang Daoling berkata dengan tenang, Si Feng, aku akan marah. Izinkan saya menjelaskan ini. Teman kecil Lenden Sen, lelaki tua itu telah hidup lebih dari 10 juta tahun. Sejak awal dunia spiritual kuno, lelaki tua itu telah ada di dunia. Apa? Lenden Sen terkejut, dari awal era dunia roh kuno hingga saat ini, setidaknya sudah ratusan juta tahun. Tidak mungkin bagi seorang beku untuk hidup dalam waktu yang lama, bahkan kura-kura suci Xuanwu dengan masa hidup terpanjang di dunia roh kuno dapat hidup sekitar 10 juta tahun. Zhang Daoling tampak seperti biasa dan berkata dengan tenang, aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya sekarang. Aku nenek moyang pertama umat manusia.
Pria sejati Tai duduk di atas anak laki-laki Jinxia dan memperoleh umur panjang dengan mengambil buah persik pipih. Tapi dengan biaya ini, lelaki tua itu telah ada di dunia roh kuno selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk mengikuti dekrit leluhur Tai melindungi umat manusia. Zhang Daoling menjentikkan debu, dan lingkaran cahaya 5 warna menyala di belakangnya, dalam dan berkabut, seperti pantai yang tinggi dan lembah yang dalam, tanpa mengetahui kedalamannya. Ini. Landen Shen terkejut ketika dia disambar petir. Jika ini masalahnya, maka di dunia manusia, perwujudan tablet asli pria Tai milik Zhang Daoling juga masuk akal. Mungkinkah dia benar-benar bocah yang diduduki Tai? Jika tidak, bagaimana mungkin Zhang Daoling berumur panjang? Teman kecil Landen Shen, mantan murid lelaki tua itu tidak hilang atau mati. Sebaliknya, mereka secara sukarela berlatih di Tianling Baonin Extremes Book dan tidak ingin keluar. Bahkan jika mereka keluar sekarang, mereka akan bertemu hukuman Tuhan pasti akan mati. Zhang Daoling menghela nafas. Ya. Pengkhianat Yun Henzi juga pernah berlatih di Nine Extremes Book of Heaven selama ribuan tahun. Sejak dia keluar dari kitab surga, dia telah menjadi seperti orang yang berbeda. Dia tidak hanya memberontak terhadap tuannya, dia juga mencuri guru Daoling. Sampah buku abadi dan bendera utara kendali Suan Yuan yang telah terukir dengan keras. Si Feng memarahi dengan marah. Apa itu buku 9 ekstrim surga? Landen Shen mau tak mau bertanya, bingung. Si Feng menjelaskan, 9 ekstrim kitab surga adalah harta roh surgawi peringkat kedua di dunia roh kuno, dan juga harta karun pertama Gunung Fangchun kami. Kitab surga mencatat pengenalan 9 kekuatan misterius dalam bentuk mural. Tiangang murni yang telah Anda kembangkan The Yang Sword Cannon adalah jenis kekuatan misterius terdalam di Nine Extremes Book of Heaven. Otak Landen Shen berdengung, seolah-olah dia dipukul oleh palu, dan keterkejutannya melebihi kecanduan. Yang mengejutkan Landen Shen masih tertinggal. Si Feng melanjutkan, alasan mengapa Yun Henzi memberitakan Tiangang Pure Sun Sword Cannon Anda adalah karena ia sendiri belum menembus metode ini. Domain pedang yang ia kembangkan pasti tidak sepenuhnya berhasil, kalau tidak, ia tidak akan membiarkan Anda berlatih. Dia hanya menggunakan kepandaianmu untuk memahami domain pedang untuknya. Keberuntungan pacarmu ada di tingkat atas. Kamu menemukan bendera kuning di tengah makam Dewi. Yun Henzi mungkin sangat bahagia. Setelah kamu memahami domain pedang, kamu akan memberitahu Yun Henzi tentang misteri ini. Setelah Anda mempelajari domain pedang, anak itu akan membunuh Anda, mengambil bendera ilahi 5 warna dari tubuh Anda, menanam kembali akar spiritual, dan kemudian menerobos Mahayana. Pada saat itu, Yun Henzi yang telah sepenuhnya menguasai domain pedang, diperkirakan bahkan Master Daoling tidak akan bisa menekannya. Dia pasti akan datang ke Fangchun San untuk membunuh dan mengambil 9 ekstrim.